Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Farzakia. Hari ini kita akan belajar mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Sosialisasi ini merupakan materi sosiologi di bab ragam gejala sosial di masyarakat kelas 10 IPS. Baik, pembahasan yang pertama ini adalah hakikat sosialisasi. Apa sih sosialisasi itu? Nah, manusia adalah makhluk sosial, di mana hidup saling ketergantungan satu sama lain. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Di antara individu satu dengan individu lain, saling menjalin interaksi sehingga menciptakan kebiasaan untuk hidup bersama dan menjalankan nilai dan norma yang berlaku di sebuah kelompok atau masyarakat. Jadi, menurut sejumlah sosiolog, hal yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah peran, yaitu bagaimana seseorang berperan sesuai dengan nilai, kebiasaan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau kelompoknya. Contohnya, melalui sosialisasi, seorang anak belajar tentang nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, sportivitas dalam bermain. Ada 3 tahap perkembangan diri manusia menurut George Herbert Mead. Yang pertama itu adalah play stage, kedua game stage, dan yang ketiga adalah generalized order. Tahapan yang pertama adalah play stage. Pada tahap ini, seorang anak belajar beberapa peran yang dilihatnya di lingkungan sekitarnya. Ia mulai meniru peran yang dijalankan oleh orang tuanya, kakaknya, tetangganya, atau orang lain yang berinteraksi dengannya. Pada tahap ini, anak-anak belum mengerti akan strategi dan tidak menyadari aturan serta objek permainan. Contohnya, ketika seorang anak bermain menjadi dokter, ia belum mengetahui mengapa dokter menyuntik pasien. Tahapan yang kedua adalah game stage. Pada tahap ini, seorang anak mulai menyadari objek permainan. Anak mulai mengetahui peran pihak lain yang berinteraksi dengannya. Pada tahap ini, kemampuan anak untuk menempatkan diri pada posisi orang lain mulai meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Nah, tahap ini terjadi ketika anak mulai berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang terorganisir, seperti kegiatan sekolah dan olahraga bergu. Contohnya dalam permainan bola, seorang anak itu menyadari nih peran wasit, peran bek tengah, bek sayap, gelandang, juga penyerang dan sebagainya. Tahap perkembangan diri manusia yang ketiga adalah generalized orders. Pada tahap ini, seseorang telah memahami perannya dan peran orang lain. Tahapan ini juga membantu seseorang untuk memahami perspektif orang lain dan bagaimana aturan dalam masyarakat bekerja. Pada tahapan ini, seseorang belajar peran-peran sosial dalam masyarakat, dan seseorang telah mampu memahami peran-peran orang lain yang lebih luas, jadi tidak sekadar orang-orang terdekatnya. Contohnya, sebagai seorang siswa, seseorang memahami peran guru. Sebagai anak, seseorang memahami peran orang tua. Nah, dari pandangan-pandangan tersebut, Mead jelas mengatakan bahwa diri seseorang terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. Dalam interaksi tersebut, seseorang mengalami proses sosialisasi. Teori menurut Charles Hutton Cooley. Nah, jadi di sini itu ada teori namanya Looking Glass. Jadi ini pembentukan cermin diri. Nah, terbentuk melalui 3 tahapan berikut. Yang pertama adalah seseorang membayangkan bagaimana perilaku atau tindakannya ini tampak bagi orang lain. Yang kedua,
kedua, seseorang membayangkan bagaimana orang lain menilai perilaku atau tindakan itu. Yang ketiga, seseorang membangun konsepsi diri berdasarkan asumsi penilaian orang terhadap dirinya itu. Nah, ada contohnya ya. Seorang anak gambarnya dinilai jelek nih oleh orang lain, akan segera mengambil kesimpulan bahwa kemampuan menggambarnya jelek. Sedangkan anak yang gambarnya dinilai bagus akan menjadi yakin dengan kemampuan menggambarnya. Selanjutnya di sini ada faktor pembentuk kepribadian. Jadi ada 4 faktor ya. Yang pertama ini adalah warisan biologis. Faktor keturunan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian. Jadi di sini seperti karakteristik fisik, juga yang berhubungan dengan gen dari orang tua seperti pada golongan darah atau jenis penyakit tertentu nih seperti diabetes, alergi, jantung, asma, dan vertigo. Faktor yang kedua adalah lingkungan fisik. Perbedaan perilaku kelompok disebabkan oleh perbedaan iklim, topografi, dan sumber alam. Orang yang hidup di daerah pegunungan sebagai petani akan berbeda kepribadiannya dengan orang yang hidup di tepi pantai sebagai nelayan. Contoh ini menunjukkan bahwa lingkungan fisik mempengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang atau kelompok orang. Namun, dari keempat faktor ini, lingkungan fisik ini yang memberi sumbangan paling sedikit terhadap pembentukan kepribadian. Karena ya setiap jenis kepribadian itu pasti ditemui dalam setiap jenis iklim. Yang ketiga adalah kebudayaan. Ini seperti unsur-unsur kepercayaan, mata pencaharian, kesenian, dan adat istiadat. Nah, kebudayaan berperan dalam membentuk kepribadian seseorang dan masyarakat. Jadi setiap kebudayaan ini menyediakan seperangkat norma yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Contohnya ya, orang Bugis Makassar memiliki budaya merantau dan mengarungi lautan. Budaya ini membuat pribadi orang-orang Bugis Makassar menjadi pemberani. Selanjutnya faktornya ada pengalaman kelompok. Nah, pengalaman kelompok ini standar atau ukuran moralnya itu beda-beda. Ya, ada kalanya seseorang dihadapkan pada model-model perilaku yang bisa diakui, tapi ada juga yang bisa dicela oleh kelompok lain. Contohnya, jika seorang anak kurang diperhatikan oleh keluarganya, ia berpotensi menjadi nakal karena merasa dirinya tidak dicintai. Ia akan bergabung dengan kelompok yang mempunyai standar atau ukuran perilaku yang sesuai dengannya. Sebaliknya, anak yang berperilaku baik akan mengelompokkan dirinya dengan anak yang baik pula. Dan kalau yang pengalaman unik, itu bahwa tidak seorang pun mengalami pengalaman yang sama persis satu sama lain. Proses ini itu didapat dari perilaku orang tua dan keluarga yang mengatakan bahwa gadis A cantik. Hal ini diucapkan berulang-ulang oleh orang-orang yang berbeda. Dengan ini, gadis tersebut akan bertindak dan berpenampilan sebagai orang cantik. Sebaliknya, orang tua memperlakukan gadis B seperti anak yang tidak menarik. Perlakuan orang tua ini mempengaruhi pembentukan pribadi gadis tersebut, sehingga menjadi kurang percaya diri. Nah, dari faktor-faktor tersebut, sosiologi ini tuh tidak memusatkan perhatian pada faktor warisan atau keturunan biologis dan lingkungan fisik. Fokus sosiologi di sini adalah mengkaji pembentukan diri, interaksi seseorang dengan orang lain. Ini disebabkan karena diri seseorang terbentuk melalui refleksi atau cerminan orang lain terhadapnya. Refleksi-refleksi ini dapat dilihat di dalam 3 faktor pembentukan kepribadian yang lain, seperti lingkungan kebudayaan, pengalaman kelompok, dan pengalaman unik. Oke, ini dia ada agen sosialisasi. Jadi yang pertama ini adalah keluarga. Terus yang kedua ada kelompok sepermainan atau peer group. Yang ketiga sekolah, dan yang keempat media massa.
Bentuk sosialisasi. Jadi, di sini itu ada sosialisasi dini atau sosialisasi primer. Selanjutnya ia akan mendapatkan sosialisasi sekunder. Tahap perkembangan diri manusia yang ketiga adalah generalized orders. Pada tahap ini, seseorang telah memahami perannya dan peran orang lain. Tahapan ini juga membantu seseorang untuk memahami perspektif orang lain dan bagaimana aturan dalam masyarakat bekerja. Pada tahapan ini, seseorang belajar peran-peran sosial dalam masyarakat, dan seseorang telah mampu memahami peran-peran orang lain yang lebih luas. Jadi, tidak sekadar orang-orang terdekatnya. Contohnya, sebagai bentuk sosialisasi yang kedua adalah sosialisasi sekunder, di mana proses berikutnya yang memperkenalkan individu ke dalam lingkungan di luar keluarganya, seperti sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan kerja. Baik, ini dia pembahasan yang terakhir, yaitu pola sosialisasi. Jadi pola sosialisasi ini tuh kan dibagi jadi dua ya. Yang pertama itu sosialisasi represif, di mana menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan, penekanan pada kepatuhan anak pada orang tua, penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah, penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan pada keinginan orang tua. Lalu, pola sosialisasi yang kedua adalah sosialisasi partisipatoris. Jadi ini merupakan pola dengan ciri pemberian imbalan ketika anak berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Jadi dalam proses sosialisasi ini, anak diberi kebebasan. Penekanan terletak pada interaksi dan komunikasi yang bersifat lisan. Pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak, sedangkan keluarga menjadi generalized orders. Oke, itu dia pembahasan materi kali ini. Semoga dapat dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe untuk melihat materi-materi sosiologi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.